Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus dan hari ini saya masih ditemani dua orang narasumber dari Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Ada Pak Pangkat dan juga ada Pak Eko. Kita masih lanjut ke bahasan yang di segmen awal tadi, Pak Eko, mengenai pembatasan pengurusan layanan keliling ya. Apakah semua desa atau kecamatan di Kabupaten Kediri sudah tercover semua, Pak, dalam proses pelayanan keliling ini? Ya, jadi selama kita melakukan pelayanan keliling ya dimulai kurang lebih tahun 2017 sampai dengan sekarang, ini masih ada beberapa desa yang belum kita cover. Ya, artinya di desa kita di sana ada 343 ya Pak ya, desa satu kelurahan. Artinya secara keseluruhan ada 344 desa. Nah ini kalau kita lakukan, misalkan kita kunjungi satu kali, ini pun kita mungkin dalam waktu 1 tahun bisa kelar semuanya kita kunjungi. Namun ada beberapa, bahkan sebagian ya lebih dari separuh, lebih dari 50% desa kita ini, karena antusias daripada warga yang sangat positif sekali di dalam proses penerbitan dokumennya, ini sehingga kita lakukan evaluasi dan mengharuskan kita lakukan penjadwalan ulang. Jadi kita kunjungi secara berkala dan kita kunjungi jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan di lapangan. Dan apabila ini masih ya, misalkan jadwal kedua desa setempat ya, masih atau evaluasi kita mengharuskan kita untuk mengunjungi lagi, ini kita kunjungi lagi sesuai kebutuhan tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi sesuai kebutuhan masih banyak kita kunjungi lagi. Harapan kami semua desa, semua warga di Kabupaten Kediri ini tercover, mempunyai nomor induk kependudukan sehingga bisa diterbitkan dokumen-dokumen lainnya seperti kartu keluarga, KTP elektronik dan dokumen-dokumen yang lainnya seperti itu kira-kira. Baik, nah ini kalau melihat antusias masyarakat Kabupaten Kediri dengan adanya pelayanan keliling, apakah nanti di kantor Dispenduk Capil akan sepi seperti itu? Gimana Pak ini Pak? Ya sebetulnya logikanya seperti itu ya, di luar loket layanan yang ada di Dinas Kependudukan ini pastinya akan berkurang, harapan kami seperti itu. Dan ini parameternya sudah terlihat ya, mulai beberapa pekan yang lalu di sana sudah mulai berkurang, tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita melakukan pelayanan keliling ini di Dinas Kependudukan mungkin ada ratusan bahkan ribuan di sana untuk antrian penerbitan. Ya. Dan sejak kita lakukan pola pendekatan pelayanan di titik-titik sampai ke desa ini frekuensinya sudah mulai berkurang banyak. Ya, ini harapan kami seperti itu. Dan juga pola pendekatan pelayanan dan memberi kemudahan-kemudahan pada masyarakat ini tujuan awalnya seperti itu ya. Kita lakukan pelayanan keliling harapannya seperti itu, memberi kemudahan. Baik, nah saya ke Pak Pangkat lagi nih Pak Pangkat, mengenai pelayanan keliling di desa, apakah untuk warga desa sebelah mungkin yang nggak dapat jadwal itu bisa gabung ke desa yang sedang ada jadwal Pak? Untuk pelayanan keliling ini memang kita khususkan ya, khusus untuk desa itu. Kenapa? Nanti kan yang lain juga dapat giliran. Sehingga biar memudahkan kita pakai satu desa itu yang ditempati, ya desa itu yang ditempati. Kecuali ini ada satu desa yang memang di situ internetnya memang nggak ada. Desa Kecamatan Grogol, Cakalipang itu saya ke sana. Tindakan nggak ada, jadi hanya kecil sekali, pakai modem juga bisa, sehingga pelaksanaan terpaksa kita gabung dengan desa Grogol. Jadi di tempatnya di Grogol, tapi tetap di Grogol tetap yang ketempatan juga kita jatah, yang Kalipang juga kita jatah. Kemarin juga begitu, waktunya jadwalnya Grogol, yang tetap Kalipang turun. Kemarin dulu Kalipang, Grogol tidak seperti itu, kita gabung, tetap satu desa yang ketempatan saja untuk mempercepat lah. Kalau nanti yang lain-lain masuk situ, wah malah runyam lagi. Jadi termasuk itu tadi yang disampaikan Pak Eko, pembatasan ya? Kebanyakan nanti tidak pulang-pulang. Baik. Gitu. Nah ini kita lepas dari pelayanan keliling sehari jadi Pak Pangkat dan juga Pak Eko. Kabupaten Kediri kan banyak sekali potensi begitu Pak. Jadi otomatis banyak sekali orang luar kota ingin menetap di sini. Nah mengenai surat pindah, apakah juga ada terobosan surat pindah sehari jadi begitu Pak? Ya, kalau surat pindah
sudah kita laksanakan sehari jadi, sepanjang tidak ada permasalahan. Gini ya, kadang-kadang pindah itu ada permasalahan. Pada waktu pindah itu data seseorang itu punya data ganda, satu di daerah asal. Sehingga yang dipindahkan itu, yang data itu dua ya, yang satu sudah dipakai perekaman KTP elektronik, yang satu belum. Tetapi yang dipindahkan itu nik yang belum perekaman, sehingga waktu dibawa ke sini dia masih punya data di sana. Nah, itu kita harus konfirmasi dulu ke daerah asal. Nah, kalau di Jawa ya, mungkin dari segi infrastruktur bagus ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan luar Jawa ya perlu waktu mungkin sampai 3 hari baru konfirmasi. Kita sama koordinasi dengan Disbenduk daerah asal. Setelah oke ya baru kita proses. Sepanjang tidak ada masalah, kalau 2 hari jadi di sini. Baik, jadi insya Allah ke depan Disbenduk Capil akan mengupayakan semua pelayanan sehari jadi ya Pak ya? Iya. Baik, oke, nah ini kita kan sebentar lagi akan menggelar pemilu ya Pak ya? Iya. Ada Pilpres dan juga Pileg begitu. Nah ini mengenai perekaman EKTP, apakah untuk perekaman EKTP mereka harus tetap di kecamatan untuk mempercepat pelayanan? Bagaimana ini Pak, biar bisa langsung ikut pemilu begitu? Ya. Untuk perekaman itu kan sudah kita siapkan mulai sampai desa ya. Kalau di desa itu perekaman di pelayanan keliling. Jadi setiap pelaksanaan keliling itu kita memberi jatah 200 orang untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Setiap di desa, kemudian di kecamatan setiap hari. Kemudian di dinas juga bisa. Saya kira itu sudah ada masalah sepanjang ya kembali lagi kemauan dan kesadaran masyarakat itu. Ya ini kalau hinju lagi, kadang-kadang rapuh terus saya itu kan tidak ada. Nah, yang penting itu kesadaran itu. Karena apa? KTP itu penting. Tidak punya KTP kayak numpak kereta, Surasol Hermonto, iya betul. tidak bisa buka rekening kan banyak. Tidak ada KTP. Tapi kalau bagi orang yang cuek ya saya itu, nah ini dituntut kesadaran memang dari masyarakat. Jadi kalau dinas dituntut untuk memperbaiki pelayanan ya tolong masyarakatnya juga mengikuti itu sehingga nanti klop ketemu. Nah ini kesadaran juga bukan itu saja, mungkin kesadaran untuk datang. Di dinas itu yang bisa dilayani hanya melayani orangnya sendiri, bukan pakai perantara. Oh, jadi sampai sekarang masih ada Pak seperti itu Pak? Ya kita kan sudah menerapkan itu. Setelah kita terapkan nggak ada. Dulu kan masih seperti itu. Jadi kita stop itu dengan program. Pokoknya yang dapat sini harus orangnya. Minimal orang yang ada terdapat dalam anggota KK itu. Itu setelah ada itu saya kira untuk praktek yang seperti dulu sekarang saya kira kok sudah hampir 100% ya. Baik, oke. Jadi alhamdulillah seiring upaya yang optimal sekali dari Disbenduk Capil, masyarakat Kabupaten Kediri pun juga ikut imbang begitu ya Pak ya, antusias dan juga kesadaran. Oke. Nah ini ada juga paket pelayanan akta, KK dan KTP. Ini bagaimana Pak? Ya, kalau itu kita sudah lama ya. Jadi sebelum dari Dirjen itu mengatakan kita harus melaksanakan pelayanan 3N apa sampai itu. Ini kita sudah lama kita tuh melaksanakan pelayanan tuh pakai paket ya, sistem paket. Jadi kalau orang itu melaksanakan mengurus akte dan anak itu belum masuk KK sekaligus ngurus KK, sehingga terbit akte dan terbit KK. Kemudian kalau ngurus akte kematian sekaligus perubahan KK sekaligus perubahan KTP. Berarti kan sekali datang sudah semuanya beres. Di samping itu yang jelas pertama untuk efisiensi ya, untuk efisiensi biar orang tidak bolak-balik, yo ninggal penggawean nang omah yo. Iya betul. Kan orang tani upaya macul, upaya itu tinggal ya susah. Iya betul sekali. Itu sehingga waktunya juga akan sangat sekali cukup. Di samping itu dari segi dokumen, ini juga untuk menghindari ketidaksamaan antara penerbitan akte sama di data yang ada di KK. Kalau bersamaan nanti mesti pas, bener. Di samping itu kalau orang datang, kalau ada pemohon itu kan nulis kan? Iya. Nah, nulis itu ono sing tulisannya api, ono tulisannya elek kan gitu. Betul. Nah ini operator juga bacanya kan juga
mungkin ini angka berapa, ini huruf apa. Ini kalau datang sendiri bisa dikonfirmasi, Pak ini huruf apa, ini kan bisa akhirnya bisa betul. Dan di situ juga pada waktu di operator itu begitu dicetak itu contohnya dikasihkan ini, apa sudah seperti ini Pak. Ya, kalau sudah oke baru dicetak, sehingga data betul di dinas itu. Baik, karena memang masih ada ya Pak ya kasus di akta tulisan namanya ada huruf yang hilang, begitu ya Pak ya, untuk menghindari hal-hal tersebut. Iya. Begitu ya Pak Pangkat ya? Ya, makanya kalau anak itu sudah punya dokumen, ya dilampirkan ijazahnya itu. Dan biasanya itu yang paling banyak keliru itu yang masih baru lahir. Oke. Wong tua saiki iki aneh-aneh. Pak jenenge Bejo, mbok jenenge Siti, anak itu jenenge dawa sak satu baris nggak cukup. Nah, ini juga tulisannya kadang aneh-aneh. Huruf I nggak I, MCG nggak ini. Nah, makanya itu harus betul pada waktu mengisi permohonan. Harus ejaan betul, harus betul. Nah, ini kalau orangnya datang sendiri, umpama huruf apa Pak, ketemu. Tapi kalau titip, yang ditanya apa tahu ini huruf apa. Iya, akhirnya betul. waktu itu banyak ada kesalahan. Iya. Setelah ini saya kira insya Allah tidak banyak. Tapi kalau bagi untuk akte yang pokok yang baru lahir itu harus sama persis. Kalau sudah cetak dan dinas kependudukan sudah mencetak akte itu sesuai dengan permohonan, kemudian minta berubah, ya harus ada penetapan pengadilan untuk yang apa itu anak yang baru lahir. Makanya kalau buat jeneng jangan panjang-panjang, sing enak-enak. Oke, ya baik. Ini termasuk informasi yang sangat penting, pemirsa, karena memang seperti yang disampaikan Pak Pangkat dan juga Pak Eko, apa yang dilakukan di Speduk Capil juga harus diimbangi oleh kesadaran masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, begitu. Kita masih ada informasi lain, pemirsa, di segmen nanti, dan juga ada terobosan baru ya Pak ya, atau hal baru ya yang akan dilakukan oleh di Speduk Capil di tahun 2019. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.